Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan Anda yang mendukung dicatat sebagai orang yang mendukung dakwah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang melimpah ruah, dan diberikan kesehatan. Dan yang terpenting adalah kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam surganya Allah. Singkat saja, pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan di sini ada seorang pendeta bom-bom. Nah, Pak Bom-bom ini awalnya menantang Ustadz Kainama dan Ustadz Zuma. Pak Bom-bom juga sok-sokan menantang kedua debater muslim ini. Namun setelah mereka benar-benar hadir di dalam Zoom-nya, di dalam channelnya Pak Bom-bom, ternyata Pak Bom-bom keok. Seperti itulah gambaran saya pada pertemuan ini, seperti itulah. Yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana kekonyolan Pak Bom-bom ketika benar-benar Ustadz Kainama datang kepada Pak Bom-bom. Selamat menyaksikan. Nah, Pak Bom-bom ini benar-benar apa ya, mulutnya itu menurut saya comberan, mengatakan Ustadz Kainama, Ustadz Zuma bodoh. Dan kalau ketemu dia, artinya Pak Bom-bom, kalau Ustadz Zuma dan Kainama ini benar-benar datang ke Zoom-nya Pak Bom-bom, maka dia akan dibuat kaing 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 seperti itu. Ini menurut saya ketika tidak ada orangnya, ya boleh berkata seperti itu. Namun setelah bertemu, benar-benar bertemu dengan orangnya, maka dari raut wajahnya sudah kelihatan bahwa Pak Bom-bom ini sangat ciut menghadapi kedua orang ini. Namun dalam video kali ini saya meliput Pak Bom-bom dengan Ustadz Kainama. Akhirnya benar-benar datang. Nah, awalnya Pak Bom-bom ini menantang Kainama. Katanya kalau datang ke Zoom-nya Pak Bom-bom akan dibuat kaing. Setelah datang, benar-benar datang, kok tumben. Ini sebenarnya dari ekspresi kata-katanya, dia itu mulai gemetaran seperti itu. Pak Bom-bom mulai gemetaran. Siapa yang bilang? Selamat malam, Pak Ustadz Kainama. Kok nggak masuk ke channel saya? Siut dari
Jadi, sampai Pak Bom Bom ini minta agar Ustadz Kainama ini, open camp katanya. Nggak percaya kalau Ustadz Kainama benar-benar, datang seperti itu. Yang awalnya nantang, akan dibuat kaing, ternyata setelah benar-benar didatangi oleh Ustadz Kainama, ternyata mentalnya ciut Pak Bom Bom ini, cuman gede badannya aja. bahas tentang Al-Quran itu bukan karena saya, itu karena siapa? Iya, Pak mengatakan, Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz sering membahas Alkitab. Nah, iya, makanya saya kan sebagai hamba Tuhan, ya, saya berdiri kan bukan di sepi, saya berdiri di hati, ya. Dan saya nggak pernah mengutak hati iman Pak Ustadz Kenama. Cuma saya begini, Pak Ustadz Kenama, maksud saya begini, kalau bisa Pak Ustadz ya, contoh seperti kita dari orang dari Sulawesi kan, siapa seperti Ustadz Dasratif itu kan, saya jujur saya tuh ambil ilmu banyak dari Kiai Haji Zainuddin MC, ya. Cuma kalau bisa saran saya Pak Ustadz, silakanlah Pak Ustadz kalau kenapa kalau bisa saran saya, Pak Ustadz dakwah yang imam, kan Pak Ustadz kan sudah menjadi seorang muslimah, muslim ya, seorang muslim, sama muslim ya, seorang muslim yang baik. Yang paling tidak Pak Ustadz memberitakan firman Tuhan secara imannya Pak Ustadz yang sekarang ini kan harus lakukan sesuai dengan iman kita. Tidak usah sekali-kali tentang Alkitab biarlah iman kami. Tapi kan Indonesia, Pak. Di Indonesia kan sudah disetujui oleh pemerintah berbagai macam, ya, berbagai macam kita namanya beragama, ya. Silakan kita masing-masing dengan kebebasan. Ya maksud saya kalau Pak Ustadz bisa ya memberikan nama tentang keimanannya Pak Ustadz saja mencari jiwa-jiwa, ya. Nanti kalau Kainama sudah masuk di channel Pak Bobo pasti mana 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 kain-kain. Nah, mana kain-kainnya katanya. Mana kain-kainnya Ustadz Kainama kok gak kain-kain, kok malah sebaliknya Pak Pendeta aja yang kain-kain di sini. Gini ya, Pak Pendeta Bom Bom ini, meminta, memohon kepada Ustadz Kainama agar supaya tidak apa ya, menyinggung masalah menyinggung masalah apa kristologi, terus kemudian, tidak menyinggung, Alkitab, Bible, karena Ustadz Kainama ini memang, awalnya itu bukan Kristen kaleng-kaleng ya, dia itu memang seorang pendeta, bahkan dia itu, sekolahnya sampai ke Israel sana dulunya gitu. Kemudian, Ustadz Kainama ini adalah mu'alaf seperti itu, menemukan Islam, dan di situ kemudian Ustadz Kainama ini banyak sekali membongkar, tentang apa ya, Bible tersebut, biblos itu gitu loh. Nah, di situ adalah ketakutan Pak Bom Bom, akhirnya takut Kainama ini kalau dibiarkan membongkar terus-terusan katanya. Di sini ada ketakutan tersendiri Pak Bom Bom sebenarnya, seperti itulah. Dan Pak Bom Bom ini mengatakan kalau Ustadz Kainama datang ke sini akan saya buat kain. Tapi pas bener-bener datang Ustadz Kainama ini kok malah, Pak Bom Bom ciut gitu loh. Enggak seperti, ketika dia tuh menantang, yang ingin sok menantang gitu loh. Seperti itu. Ayo naik lanjut. Itu Pak Bambam ya, itu Pak Bambam. Begini, dengan segala rasa hormat kita akan berhenti ngomong tentang Bible, tapi kalau orang-orang di sekitar Pak Bambam tidak lagi mengulik-ngulik hadis dan Al-Quran. Oke, siap. Oke, lihat kita lihat sama Ose, mantap. Ya, kita jos lo. Kita jos sabar. Iya, ya. Kita dua kalau di sana kan sebenarnya
Om punya saudara itu yang maki-maki beta punya barusan aja bilang katanya Zuma minum apa kencing onta dulu. Barusan aja bilang katanya Zuma minum apa kencing onta dulu. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Ini pukulan pertama. Nah inilah apa ya, Pak Bom Bom mengatakan memohon ampun kepada Ustadz Kainama agar supaya Ustadz Kainama berhenti membongkar kebobrokan Bible, seperti itulah. Nah, maka Ustadz Kainama menjawab, kalau mereka berhenti memfitnah Islam, berkuar-kuar tentang fitnahan terhadap Islam, maka Ustadz Kainama akan berhenti seperti itu. Bahkan hinaan-hinaan itu sampai ketika Kainama datang pun dia orang-orang Kristen ini bahkan menghina gitu loh. Ustadz Zuma dikatakan minum kencing onta dan seterusnya seperti itu. Itu hinaan kepada Ustadz Zuma. Tetapi di sini Pak Bom Bom tidak melihat bahwa yang memulai itu adalah Kristen itu sendiri sebenarnya, seperti itu. Saya aja bilang katanya Zuma minum apa kencing onta dulu. Hah? Ya, saya bagus karena dia itulah. Jadi begini, jangan lihat beta. Begini sebentar. Jangan bilang beta nih, ya. Sementara di depan balok itu tidak dibersihkan dulu. Coba lihat mukanya Bom Bom. Kasihan saya sama dia. Kenapa harus bilang pakai kencing-kencing onta itu? Itu kan kurang bagus. Marilah kita sama-sama. Jangan kecil di depan dapat lihat tapi balok di depan mata saya dapat lihat bagaimana? Kecil apa saya serang orang kan diskusi sama orang, no? Nah iya, begitupun saya diskusi. Karena buat saya kristologi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu didiskusikan. Dibantai woi, dibantai. Klub besar tuh. Dibantai woi, dibantai. Nah, ketika ada seorang oten mengatakan Ustadz Zuma minum kencing onta dan seterusnya, Pak Bom Bom membela, katanya diskusi di situ. Ya kalau sebenarnya kalau dia itu sadar diskusi, maka Ustadz Kainama ini sebenarnya diskusi. Semua umat Islam itu diskusi, bahkan umat Islam ini apa ya, menunjukkan data yang valid seperti itu. Sedangkan orang-orang Kristen ini cuman apa ya, gak paham bahasa Arab, gak paham Al-Quran, tapi memfitnah Al-Quran. Ya disitulah itu kebodohan Kristen itu sendiri sebenarnya. Gak paham kok, mau membongkar-bongkar Al-Quran. Gimana sih itu caranya, ceritanya gitu loh. Itu kan kebodohan namanya gitu loh, seperti itu. Yuk naik lanjut. Orang Kristen bicara tentang Anda punya agama menghina. Kalau orang Muslim bahas tentang Alkitab, Yesus pakai lihat konteksnya. Loh, yang ngomong Yesus pakai kolor siapa kan maksudnya yang Yesus tidak murtadin. Yesus murtadin. Murtadin itu. Dia pakai kolor. Nah, Ustadz Bom Bom mengatakan jangan mengatakan Yesus pakai kolor lah, seperti itu. Jadi jangan mengatakan Yesus pakai kolor lah. Jadi kalau kita lihat di apa ya, di salibnya itu gambar Yesus itu memang Yesus ini memakai cuman apa ya, sedikit penutup gitu loh, di kemaluannya itu ditutup seperti itu kan. Maka ada yang mengatakan Yesus pakai kolor seperti itu. Sebenarnya yang mengatakan ini nih orangnya nih. Ini orangnya yang mengatakan apa, Yesus itu pakai kolor. Ini si Murtadin ini gitu loh. Pada saat kesaksian, kalau nggak salah di channelnya orang Kristen itu sendiri. Jadi si perempuan yang ngaku-ngaku Murtadin ini mengatakan bahwa Yesus pakai kolor seperti itu. Yesus datanglah orang yang memakai
atau berpakaian kolor. Jadi Tuhannya itu berpakaian kolor seperti itu. Intinya ya seperti itu gitu loh. Jadi kolor aja, nggak pakai celana, nggak pakai baju, jadi berkolor aja seperti itu. Ini ucapan eh seorang murtadin ini seperti itu sebenarnya gitu loh. Bukan ucapan Ustadz Kainama dan Zuma, bukan gitu loh. Tetapi ucapan murtadin ini gitu loh. Tetapi di sini Pak Bom mau memframing seakan-akan itu Ustadz Zuma dan Ustadz Kainama yang mengatakan. Padahal itu murtadin yang mengatakan gitu loh. Bantai woi, dibantai. Klub besar tuh. 4-0 ya, niatnya mau nyerah. Nah, di sini dibantai, oi, dibantai seperti itu kan. Dibantai, oi, dibantai. Jadi artinya skornya di sini 4-0 gitu. Nah, setiap 4-0, oi, 4-0 dibantai, dibantai. Seperti itu. Yang awalnya Pak Bom Bom ini seakan-akan nantang Ustadz Zuma dan Ustadz Kainama. Nah, setelah benar-benar kedua orang ini datang, kok malah ciut gitu loh. Mentalnya kok ciut gitu loh. Saya akan membuat Ustadz Kainama kain-kain, kain-kain, kain-kain seperti itu. Tapi faktanya yang berkain-kain itu malah dirinya sendiri gitu loh. Pak Bom Bom sendiri yang berkain-kain gitu loh. Ini apa ya? Begitulah mental-mental jadi Kristen ini seperti itu. Jadi mereka itu apa ya, sok-sok membongkar Al-Qur'an apa segala macam. Tapi setelah ditanyain, kamu bisa baca enggak seperti itu. Mereka enggak katanya. Terus kamu membongkarnya dari mana kalau nggak bisa baca? Terjemah. Padahal satu kalimat di dalam bahasa Arab itu biasanya itu mempunyai sampai 14 makna seperti itu. Dalam satu kalimat itu bisa 14 makna seperti itu. Nah, kalau nggak nguasain hal-hal seperti itu, gimana dia bisa tahu gitu loh maksud atau maknanya sebenarnya kan seperti itu gitu. Jadi umat Islam aja kadang-kadang ya umat Islam yang ngaji yang terus itu untuk maksud daripada ayat itu kadang nggak paham kecuali dia itu bertanya kepada orang yang ahli Al-Quran seperti itu. Nah kalau si Oten ini kan enggak, si Oten sok-sok jago ketika ditanyakan balik ya ciut lah. Ya gitu loh. Jadi katanya kepenuhan Roh Kudus saya ini bisa membongkar walah. Jadi pendeta sama pendeta aja banyak bertentangan kok gitu. Jadi Roh Kudusnya pendeta ini sama Roh Kudusnya pendeta itu kadang cakar-cakaran gitu loh. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus itu gitu loh. Kalau pengakuan orang Kristen yang menulis Biblos itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus. Sementara yang memahami ini banyak yang dibimbing Roh Kudus juga kan seperti itu intinya. Tapi di sini Roh Kudus sama Roh Kudusnya saling cakar-cakaran gitu loh. Karena apa? Karena memang di dalam Markus itu kadang di dalam kodeks Sinaiticusnya itu gak ada dari naskah aslinya itu gak ada, tetapi dalam versi LAI itu kok bisa apa Bible itu bisa bertambah sampai kalau nggak salah 16 ayat. Padahal di aslinya di kodeks aslinya atau kodeks Sinaiticusnya kalau nggak salah ya itu cuman 8 ayat, tiba-tiba setelah diterjemahkan kok tiba-tiba menjadi 16 ayat gitu. Terus yang apa ya, yang 8-nya lagi itu ngambilnya dari mana seperti itu, yang 8 laginya itu ini kan apa ya, mungkin bimbingan Roh Kudus seperti itu ya. Jadi saat menulis menambah itu bimbingan Roh Kudus. Semua kalau orang Kristen ditanya itu ada Roh Kudusnya. Tetapi di sini sesama pendeta saling cakar-cakaran. Artinya Roh Kudus satunya dengan Roh Kudus satunya itu enggak sependapat gitu loh. Padahal sama-sama ada bimbingan Roh Kudus di situ kalau memang selalu beralasan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus terus seperti itu.
Kan, antara Kristen Katolik eee dengan Protestan, dengan yang lain itu berbeda gitu loh. Itu mengaku sama-sama dibimbing oleh Roh Kudus, seperti itu. Dan kemudian, bahkan, Luga itu mengaku nabinya orang Kristen, seperti itu. Itu juga mengaku dibimbing Roh Kudus gitu loh. Jadi artinya sesama Roh Kudusnya ini saling ceker-cekeran gitu loh. Di sini membuktikan bahwa Roh Kudus itu hanyalah omong kosong, ada mendapat bimbingan Roh Kudus ini omong kosong karena faktanya seperti itu gitu loh. Faktanya saling cakar-cakaran gitu. Bahkan pendeta Joshua Tewu, pendeta JT ini, pastor JT, itu kasusnya ini pelecehan apa ya, sampai ngemek-ngemek pastor Sarah gitu loh. Jadi perempuan, jadi ketika ah, Joshua Tewu ini kan kepenuhan Roh Kudus juga, orang seorang pastor pasti kepenuhan Roh Kudus kalau memang mengklaim Roh Kudus itu membimbing seperti itu. Juga pas si perempuannya ini juga kepenuhan Roh Kudus gitu loh. Jadi artinya Roh Kudusnya Joshua Tewu mau digandeng sama Roh Kudusnya Pastor Sarah ini gitu loh. Seperti itu. Akhirnya apa? Roh Kudusnya Sarah menolak. Bukan menolak sih, tetapi membongkar kebobrokan Pastor Joshua Tewu seperti itu. Sama-sama Roh Kudus, tapi Roh Kudus satunya perempuan, Roh Kudus satunya laki-laki, bertemulah getaran di situ. Ya sampai situlah. Maka sebenarnya saya bukan menghina Roh Kudusnya ya, tetapi menghina klaim-klaim yang diklaim oleh orang-orang Kristen ini. Seperti begitulah memang klaim orang Kristen ini, seperti itulah. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan rezeki yang banyak, dicatat sebagai orang yang mendukung dakwah seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua, saya, kami, dan Anda yang mendukung channel ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang luas, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan juga. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.